Usia 21, Alexander Agung sudah memimpin pasukan menaklukkan Persia. Usia 23, Isaac Newton merumuskan teori gravitasi di rumah sendirian saat Cambridge tutup kena wabah pes. Usia 25, Elon Musk sudah co-founding perusahaan pertamanya yang kemudian dijual seharga $307 juta. Sekarang, lihat kondisi rata-rata anak muda usia 25 hari ini. Masih bingung mau karir kemana, masih di rumah orang tua, masih buka LinkedIn malam-malam, scroll sebentar, terus tutup lagi. Bukan soal malas atau nggak mau usaha, ada sesuatu yang lebih sistematis yang sedang terjadi. Dan fenomena itu punya nama di literatur psikologi, quarter life crisis. I'm just going to throw you some from this is the same big survey of 1,000 plus people in the UK, and I asked, what's the most prevalent feature of your crisis? So you can see the number one for men is feeling trapped in a job you don't want to be in anymore. Penelitian yang melibatkan lebih dari 1.100 anak muda di Inggris menemukan bahwa sekitar 86% dari mereka mengalami fase krisis identitas dan arah hidup di rentang usia 20-an. Hampir tidak ada yang membicarakannya secara terbuka karena tidak ada yang mau kelihatan sedang krisis. And I would suggest to you that I think that young people making the right choices first time is unusual. That once people come out of the education system, it's the norm to mess up something quite dramatically at least once. Tahun 1954, psikolog Leon Festinger menemukan sebuah teori. Manusia secara alami mengukur nilai dirinya bukan dari standar objektif, tapi dari perbandingan dengan orang lain di sekitarnya. Waktu itu, lingkungan pembandingnya adalah tetangga dan teman satu kantor. Sekarang lingkungan itu namanya Instagram, LinkedIn, dan TikTok. Jutaan orang sekaligus 24 jam sehari. So there's a number of studies on this, especially people who have a tendency to compare themselves to others. They are more vulnerable to social media, leading to feelings of depression because everybody posts all of the glamorous stuff and all of the positive stuff on Facebook. So you're just seeing everybody else's highlight reels. You're not really seeing everything about their lives, but you know everything. Dan yang dibandingkan bukan realita orang lain, tapi versi terbaik dari realita mereka. Tidak ada yang posting foto saat gagal interview. Yang muncul di feed hanya momen-momen terbaik dan otak manusia memprosesnya sebagai gambaran utuh kehidupan orang tersebut. Tekanan itu tidak hanya datang dari layar, ada yang lebih dekat dari lingkaran sosial langsung. Contohnya, kamu udah kerja di mana sekarang? Kapan nikah? Punya tabungan berapa? Bukan pertanyaan jahat, tapi dalam frekuensi tertentu, pertanyaan-pertanyaan itu membangun narasi bahwa ada jadwal yang seharusnya diikuti, dan kalau belum sampai di sana, ada yang salah. Norma sosial yang diwarisi generasi ini, selesai kuliah, langsung kerja bagus, menikah sebelum 30, beli rumah. Bertabrakan keras dengan realita yang sama sekali berbeda. Berdasarkan data Bank Indonesia, harga properti naik rata-rata 5-7% per tahun dalam satu dekade terakhir. Sementara kenaikan upah tidak selalu mengikuti. Mimpi yang dulu realistis untuk generasi orang tua, sekarang bagi banyak anak muda hanya bisa jadi rencana di atas kertas. Tapi narasi sosialnya belum berubah. Di usia 25, ada pertanyaan yang menumpuk sekaligus. Siapa saya? Apa yang saya percaya? Kemana saya mau pergi? Dan menjawabnya bukan perkara mudah ketika pilihan yang tersedia lebih banyak dari generasi manapun sebelumnya. 20 tahun yang lalu, jalur karir yang tersedia petanya jelas. Dokter, insinyur, akuntan, guru. Sekarang ada ratusan jalur yang bahkan tidak punya nama resmi 10 tahun yang lalu. Content creator, UX researcher, prompt engineer, dan setiap tahun muncul yang baru. Peta lamanya sudah tidak berlaku, tapi peta baru belum ada yang bikin. Sartre pernah menulis bahwa manusia dikutuk untuk menjadi bebas. Bukan bebas dalam arti menyenangkan, tapi bebas dalam arti tidak ada yang bisa terhindar dari tanggung jawab untuk memilih. Di usia 25, kebebasan itu terasa berat, justru karena pilihan terlalu banyak dan tidak ada yang bisa menjamin mana yang benar. All of this choice has two negative effects on people. One effect, paradoxically,
is that it produces paralysis rather than liberation. With so many options to choose from, people find it very difficult to choose at all. Generasi orang tua tumbuh dalam sistem yang linier. Setelah sekolah, masuk kerja, naik jabatan, pensiun, petanya jelas. Kalau ikut jalurnya, ada jaminan yang bisa dipegang. Sistem itu sudah tidak berlaku. Kontrak kerja jangka pendek menggantikan posisi tetap. Otomasi mengambil alih pekerjaan yang dulu dianggap aman. World Economic Forum memproyeksikan 85 juta pekerjaan akan tergantikan dalam 5 tahun ke depan. Orang tua tidak selalu tahu data ini, dan ekspektasi yang sudah terbentuk puluhan tahun tidak mudah berubah hanya karena realita yang sudah berbeda. Banyak anak muda usia 25 tahun sudah tahu apa yang mereka tidak mau, tapi belum tahu apa yang mereka mau. Dan selama pertanyaan itu belum terjawab, ekspektasi dari luar akan terus mengisi kekosongan itu. Mau ambil pekerjaan ini atau tunggu yang lebih baik? Mau lanjut di kota ini atau pindah? Mau mulai bisnis sekarang atau kumpulkan modal dulu? Tiap pertanyaan membuka pertanyaan baru. Setiap jawaban terasa seperti menutup pintu yang lain. Dan di tengah semua itu ada satu ketakutan yang lebih besar. Takut membuat keputusan yang salah dan menyesal seumur hidup. Hasilnya tidak ada keputusan yang diambil sama sekali. Ini yang dalam psikologi disebut analysis paralysis. Terlalu banyak analisis justru menghambat tindakan. Seseorang terus mengumpulkan informasi, terus menunggu momen yang tepat yang seringkali tidak pernah datang. Nah, ini yang jarang disadari. Overthinking seringkali adalah respon terhadap ketidakpastian yang tidak tertahankan, dan di usia 25, ketidakpastian itu ada di mana-mana. Harlan Sanders keluar sekolah di usia 13, berganti-ganti pekerjaan puluhan tahun. Di usia 40, mulai jual ayam goreng dari sudut kecil SPBU miliknya. 1 dekade kemudian, jalan tol baru dibangun. Rute dialihkan, bisnisnya hancur hampir dalam semalam. Di usia 62, dia bangkrut. Satu-satunya yang dia punya adalah resep ayam goreng dan sebuah van tua. Dari van itu, dia mulai berkeliling menawarkan lisensi resepnya. Ditolak lebih dari 1000 kali. Tahun 1952, satu restoran di Salt Lake City akhirnya setuju. Dan di usia 73, Sanders menjual Kentucky Fried Chicken seharga $2 juta. Charles Darwin menerbitkan karyanya yang paling penting di usia 50, The Origin of Species. Vera Wang mulai mendesain di usia 40. Stan Lee menciptakan karakter Marvel pertamanya di usia 38. Pola yang muncul bukan bahwa usia tidak relevan, tapi bahwa apa yang terlihat seperti keterlambatan dari luar, dari dalam adalah akumulasi pengalaman yang belum menemukan momentumnya. In all those very different contexts, one characteristic emerged as a significant predictor of success. And it wasn't social intelligence, it wasn't good looks, physical health, and it wasn't IQ. It was grit. Grit is passion and perseverance for very long-term goals. Generasi usia 25 hari ini hidup di era di mana kesuksesan orang lain terlihat instan. Yang terlihat adalah foto wisuda, bukan 5 tahun kuliah sambil kerja bayar UKT. Yang terlihat adalah konten kreator dengan jutaan subscriber, bukan 3 tahun upload rutin tanpa penghasilan berarti. Yang terlihat adalah pengusaha muda yang diprofilkan media, bukan 4 kali gagal sebelum satu bisnisnya jalan. Dan ketika seseorang terus-menerus melihat hasil tanpa proses, sangat mudah menyimpulkan bahwa dirinya yang bermasalah, bukan perspektifnya. Sudah jelas quarter life crisis itu nyata. Pertanyaannya sekarang hanya satu. Setelah tahu semua ini, apa yang akan dilakukan? Usia 25 bukan terlambat, tapi juga bukan alasan untuk santai. Setiap tahun yang dihabiskan hanya untuk mengkhawatirkan ketertinggalan, tanpa benar-benar bergerak kemanapun. Dan di usia 35, 40, atau 50 nanti, pertanyaannya bukan lagi kok masih gini-gini aja. Pertanyaannya akan jauh lebih berat dari itu. Dulu waktu masih 25, apa yang sudah kulakukan? Itu pertanyaan yang hanya bisa dijawab sekarang.